Oke, kemarin saya sudah siapkan untuk yang Euro USD ya. Ini kita mulai dari chart H4 dulu ya. Nah, jadi saya sudah siapkan beberapa checkpoint ini. Ini blank chart. Nah, cuma kita mulai dari sebelum awal Oktober. Nah, jadi saya mulai dari preliminary dulu sebelum saya minta teman-teman satu persatu untuk ini ya. Saya zoom. Nah, jadi ingat di dalam proses marking supply demand zone selalu kita pergunakan pemahaman tentang ini, pemahaman tentang apa? Market structure ya. Ingat aturan dasar kita 4 counter trend candle juga digunakan. Nah, baru masukkan kriteria bagaimana SD zone terbentuk. Nah, jadi kalau misalnya saya mulai dari titik sini ya, harga membentuk high, dia membentuk low, membentuk high, di sana harga ada break of structure. Nah, berarti di sana ada shift of market structure, otomatis di atas kita cek supply zone-nya di mana. Kita bisa berangkat dari area supply, area ranging, kita bisa refine ke last candle persis sebelum momentum atau imbalance terjadi. Nah, which is di candle yang yang bullish. Nah, untuk kondisi ini biasanya kalau candle bullishnya sendiri kan seperti ini ya. Nah, ini biasa kita bisa refine untuk cover wick terdekat. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam wick tersebut di lower time frame kemungkinan ada supply zone tersembunyi. Nah, jadi jangan ini juga cukup sering ini ya. Saya lihat cukup sering ada apa ya yang kurang tepat nih dari penerapan untuk marking supply demand zone. Nah, cukup sering banyak teman-teman yang markingnya cuma seperti ini nih. Nah, wick diabaikan. Nah, padahal cukup sering nanti harga bisa kembali ke sana kasih sinyal palsu hanya untuk mitigasi wicknya karena di lower time frame di sana ada unmitigated zone yang belum termitigasi. Nah, jadi berdasarkan pengalaman personal, nah ini kita adjust ke wick terakhir. Nah, bahkan kalau yang lebih konservatif lagi, untuk refine-nya dia bisa refine ke wick teratas nih. Nah, cuma untuk kondisi ini, bagi saya ini agak over refinement ya, karena kalau mau refine ke wick, ingat yang kita pelajari di SD zone refinement untuk kondisi kalau candle-nya wick-nya itu lebih dari 50% range candle tersebut. Nah, baru kita pertimbangkan untuk refine ke wick. Contoh kayak kayak di candle ini ya. Nah, ini wick-nya kan lebih dari 50% range candle-nya kan ya. Nah, di sana kita bisa pergunakan refinement sampai ke wick-nya. Nah, makanya kenapa kelihatan reaksi harga yang valid itu bukan dari keseluruhan candle demand-nya, tapi dia bereaksinya dari wick-nya. Gitu. Nah, contoh aja, ini saya cor-cor dulu sebenarnya saya sudah siapkan, nanti saya tinggal nyalakan ya. Ini harga dia ada beberapa kali wick break ya, jadi kita tidak kategorikan sebagai valid break of structure. Nah, dia baru break of structure lagi di sana, which is kita bisa tarik mundur, momentum, berarti di sana ada area supply. Di atas juga ada area supply. Nah, cuma yang jadi perhatian kita adalah supply terdekat dulu. Ini masih preliminary, jadi saya cepat dulu ya, supaya nanti nggak habis waktunya banyak di sana. Harga turun lagi, membentuk struktur low yang baru. Jangan lupa 4 counter trend candle, 1, 2, 3, udah lebih dari 4, berarti struktur yang baru. Break structure, kita lihat di mana supply zone terbaru, which is yang persis sebelum momentum datang, itu ada di sana. Nah, sampai ke bawah, harga membentuk low terbaru, pullback lagi 4 candle ya, udah lebih dari 4 candle. Dia break lower, kita lihat supply di mana. Nah, sometimes proses penembusan structure ini tidak menunjukkan ada pembentukan supply atau demand zone yang clear. Nah, jangan dipaksa ya. Kalau kondisinya kayak gini nih udah tahu harga korektif segala macam, ya udah kita jangan paksa cari supply juga. Ya siapa tahu memang harga mau balik arah. Nah, which is di sana terjadi shift of market structure, makanya kita bisa marking ada demand terbaru di sana. Jadi untuk yang preliminary sebenarnya saya sudah siapkan, saya buka aja. Oke. Nah, jadi sama ya, sama yang kayak tadi saya coret-coret. Jadi dia break of structure di sana, supply zone yang kita marking di sini ya. Setelah kita refine persis sebelum momentum terakhir atau imbalance terjadi. Harga high untuk low, lower high, break lower. Supply-nya di mana? Ada 2 tadi di sini. Boleh di refine ke candle terkecil, cuman
kalau terlalu apa over refinement sekalian cover dengan area ranging persis sebelum imbalance terjadi. Nah, cuman dalam hal ini teman-teman kalau misalnya mau refine ke candle kecil di sana juga boleh ya. Nah, cuman bisa dipertimbangkan nanti untuk sedikit fleksibel kalau misalnya harga tetap sedikit break di atas refinement candle tadi. Nah, karena kita tahu nih harga masih berada di range besarannya. Nah, itu kita masih bisa kategorikan bahwa supply masih eh, valid, masih in control. Low, high, harga break lower, momentum, imbalance di sana, candle terakhir sebagai identifikasi supply-nya di sana. Turun, dia break lower, ini sebenarnya breakout structure ya, cuman karena dia sudah balik arah, nah saya update jadi eh, pertanda liquidity grab aja nih nanti kita pakai di depan. Cuma secara struktur sebenarnya ini dia breakout structure, break sedikit ya, sebelum dia balik arah. Nah, sekarang itu preliminary ya. Jadi saya nggak minta teman-teman gambar. Nih contohnya aja nih. Jadi kita mulai dari marking market structure, terus supply dimensionnya di mana. Nah, sekarang kita mulai start di sini ya. Nah, teman-teman bisa mulai coret-coret, ikutin arahan saya. Nah, sekarang untuk yang sampai pergerakan dari pergerakan di bawah sampai ke atas, teman-teman bisa tolong coret-coret kira-kira karena dia ini pergerakan naik atau bullish ya. Nah, break of structure selanjutnya di mana, kemudian area dimension yang teman-teman bisa lihat di mana. Titiknya dari sini sampai atas. Coba bisa masing-masing digambarkan serapi mungkin aja. Mm-mm. Oke, sana break of structure ya. Eh, Oke, structure dulu deh. Oke, structure-nya di sana. Oke, nah sekarang dimensionnya mungkin gimana? Oke, bentar. Oke, berarti ada yang weak, ada yang ini. Oke, untuk struktur udah apa udah cukup valid ya. Nah, untuk dimension sudah mewakili walaupun ada beberapa variasi ada yang menggunakan week juga. Nah, saya tampilkan yang dari saya ya. Nah, jadi secara struktur sudah valid. Ini ada breakout structure baru karena harga memenuhi structure kita 1, 2, 3, 4 break higher. Di sini juga break higher lagi sampai di titik teratas. Nah, kita tarik mundur untuk identifikasi dimensionnya sebenarnya di bawah ada satu nih dimension. Kemudian di break berikutnya di sana juga ada dimension. Last bearish candle di bawah. Cuman kalau kita refine ke candle terakhir persis sebelum momentum datang, adanya di sana. Nah, cuman karena kita tahu strong atau protected low-nya di sini, kemudian di sana juga weak. Nah, walaupun kita refine ke dimension di atas ya, apa yang lebih lebar ya, kita tetap open minded. Kalau misalnya ternyata harga turun masuk ke area weak-nya, nah kita nanti bisa cek di time frame lebih kecil, misalnya M15. Kalau di sana masih ada unmitigated demand, nah nanti kita bisa adjust ke sana. Cuman yang terkini kita lihat tetap di area yang lebih besar dulu. Nah, makanya ini kebetulan harga bereaksi dari apa dimension yang lebih besar dulu untuk melanjutkan pergerakan bullishnya ya sebelum dia kembali ke wick terbawah untuk mitigasi lebih dalam. Nah, sebelum di sana ada pembalikan arah lagi nanti gitu. Oke, sekarang dari titik teratas sampai sini sampai checkpoint 1 bisa dilanjutkan. Break structure-nya di mana, supply atau dimensionnya di mana.
Oke. Supply zone. Oke, ini banyak yang marking supply zone di sana. Oke. Banyak yang marking dimension di sana juga. Oke ya. Nah, jadi secara structure kalau kita ikuti tadi ingat swing structure eksternalnya di sana high, low, high, low, high. Nah, bearish shift-nya terjadi ini seperti yang Kurniawan marking di sini ya, sebenarnya di garis biru. Nah, sementara teman-teman yang marking di dalam nih sebenarnya masih tergolong sebagai internal structure ya. Nah, cuman dari sisi pembentukan supply zone masih valid. Kenapa? Karena dia juga tetap break structure walaupun dia break internal structure. Nah, cuma secara structure eksternalnya shiftingnya di sana. Nah, kemudian yang terjadi di sini memang agak tricky ya. Ini seperti yang lalu juga memang terjadi aktual. Apabila kita ikutin benar-benar satu persatu, memang sudah beberapa kali terlihat ada shift di sana, kemudian shift lagi. Nah, itu semua masih bagian dari liquidity build aja. Nah, cuman kalau nanti kita sudah sesuaikan structure mengikuti perkembangan price action lebih lanjut, sebenarnya nanti kita sudah bisa marking low terkini di sana, high-nya di sana, sweep the low, harga bullish shift di sini. Bullish shift, break structure lagi. Nah, kita bisa ikutin untuk perkembangan structure dan juga supply demand zone. Nah, untuk zona supply dan demand saya rasa sudah cukup ini ya, cukup serupa walaupun mungkin ada sedikit variasi aja nih. Ada yang marking di candle ini, ada yang marking di candle atas, cuman paling nggak masih di area yang serupa karena kalau kita kembali ke konsep range expansion sendiri, sebenarnya kalau the whole range-nya kan berarti turun, naik. Nah, the whole range-nya sebenarnya kan besar nih di sana. Nah, tinggal masalah refinement. Kalau yang paling ekstrim, kita bisa refine ke yang paling atas nih. Kalau misalnya yang lebih agresif, refine-nya ke candle persis sebelum momentum. Nah, cuman kalau tanya, saya personal, saya masih prefer yang paling ekstrim. Nah, kenapa? Karena di sana masih ada sisa sedikit imbalance gitu. Nah, walaupun di sini nggak disentuh ya, kelihatan harga respect-nya ke the whole range-nya. Nah, nanti kalau kita tarik tetap ada kelihatan reaksi di sana. Nah, jadi kalau saya bersihkan dulu gambarnya, saya masukkan yang checkpoint 1. Oke. Nah, jadi kalau gambaran yang sudah update ya sesuai dengan perkembangan price action. Jadi tadi di bawah ada demand di sana, high, low, high, ada demand yang sudah kita refine. Nah, makanya di sana kenapa terlihat ada reaksi harga yang valid karena memang di sana ada refine demand zone. Harga untuk high, low, break higher, harga membentuk demand.
the whole range-nya sebenarnya dari sini. The whole range ini demand ya. Nah, cuman kalau kita refine, ya semua yang terjadi di sini kan efisien nih. Nah, untuk memberikan reaksi harga yang terbaik, kita bisa refine ke zona atau candle terakhir persis sebelum momentum terjadi, yang mana di sana bisa dikonfirmasi mungkin masih ada sisa imbalance yang tersisa. Nah, makanya ketika kita refine demand-nya di sana, harga terlihat menunjukkan reaksi yang valid. Nah, sekarang harga bereaksi kemudian turun, dia break internal structure ya, otomatis di atas ada supply, cuman shift bearish shift-nya baru terkonfirmasi ketika bullish market structure high low, high high, high low, high high, high low terakhir ketika ini ditembus. Nah, shift-nya di sana. Jadi semua yang berada di antara low dan high terkini, which is semua yang terjadi di sini, ini sebenarnya sifatnya masih internal structure. Nah, sekarang saya tanya, di sini teman-teman ada lihat SD flip nggak? Di mana? Ya, ini ya, jadi demand terakhir yang di sini ya. Dia bereaksi, ingat, step 1, mitigate, step 2 bereaksi, step 3 dia gagal kan, nggak break higher, step 4 dikonfirmasi dengan harga break demand zone tersebut. Nah, jadi kalau misalnya walaupun secara structure utama ini kita belum shifting bearish ya, dengan ada kejadian supply demand flip secara internal pun sebenarnya selama kita nggak melihat ada demand valid di dalam external structure, nah kita sebenarnya bisa saja mulai mencari peluang sell secara agresif. Nah, siapa tahu harga kembali ke sana, kita bisa ngambil peluang sell atau short berdasarkan confluence factor SD flip di sini. Nah, mungkin untuk mentarget ke area unmitigated demand atau unmitigated demand imbalance zone selanjutnya gitu. Nah, cuman kebetulan sejak SDB terjadi harga tetap berlanjut turun ya. Dia reaksinya baru terjadi di kemudian hari, which is di kisaran sini gitu. Nah, cuman ini valid ya. Ini supply yang terbentuk dengan tambahan konfirmasi supply demand flip atau SD flip. Harga corrective break sempat beberapa kali change direction. Nah, yang struktur terkininya di sini dia sweep liquidity, break higher, shifting bullish ya. Ada imbalance di sana. Nah, ini memang dimension kita agak gede banget nih. Nah, di sini ketika teman-teman mengalami hal seperti ini ya, nah di H4 mungkin di marking keseluruhan, nah cuman nanti bisa cross check ke time frame lebih kecil. Siapa tahu mungkin di M15 ada area unmitigated yang bisa meningkatkan akurasi dari dimension yang kita lihat sebagai point of interest gitu. Nah, cuman secara H4 sendiri ini udah valid nih sebagai demand. Kita lanjut, high, low, break higher, demand-nya di sana karena ada imbalance, momentum juga. Ingat 3 confluence factor-nya diterapkan terus ya. Break structure, momentum atau imbalance, unmitigated. Ketika harga kembali, makanya tidak heran ada reaksi harga yang valid. Nah, cuman ingat sekali lagi, reaksi harga tidak hanya sekali saja, bisa beberapa kali. Dalam hal ini dia mitigate permukaan, mantul ke atas, mungkin rebalance beberapa area imbalance di atas dari internal structure hanya untuk dibawa sedikit lebih rendah daripada proses mitigasi pertama karena di sini mungkin masih banyak sisa order nih. Nah, jadi harga dibawa kembali untuk memitigasi sisa order di sana sekaligus mengambil liquidity dari internal low terdekat. Nah, sebelum melanjutkan intensi dari bullish-nya. Nah, pertanyaannya ketika mitigasi yang pertama nih kita sudah boleh cari entry ya, buy atau long karena secara trade idea sudah valid. Cuman kalau misalnya buy di sini kita sudah stop out, terserah mau stop out-nya loss kecil atau break even atau dengan profit sedikit. Nah, jangan lupa karena harga juga belum break higher. Nah, ketika harga kembali kita tahu nih belum fully mitigated karena belum disentuh atau belum dimitigasi sampai 50%. Nah, artinya ketika harga memitigasi lebih dalam, nah ini trade idea-nya jangan langsung dibuang ya. Perhatikan lagi nih, kita bisa pantau di sini price action di lower time frame. Nah, selama dia ada menunjukkan
intensi harga untuk bergerak lebih tinggi atau respect ke demand zone yang sebelumnya kita pantau, nah kita boleh cari peluang entry lagi di sana gitu. Nah makanya ini contoh yang menunjukkan bahwa mitigasi supply atau demand zone ini tidak selalu berjalan hanya satu kali untuk melanjutkan intensinya ya, bisa lebih dari satu kali gitu. Nah, di sini peran penting risk management. Entry dulu, terserah mau win atau loss, nanti entry lagi selama trade idea-nya masih valid. Ya, Andi, ada yang nanya. Saya izin pakai 2 akun biar bisa. Oke, nggak apa-apa, Kurniawan. No problem. Oke, sekarang, kita masuk ke checkpoint berikutnya. Nah, saya coba minta satu persatu ya, biar latihan ya, biar lebih jelas. Mungkin mulai dari Steven Nyo dulu. Nyo, ini mungkin khusus untuk Steven Nyo, mulai dari checkpoint 1 sampai checkpoint 2. Coba Nyo, marking structure sama supply dimensionnya. Nggak apa-apa Nyo. Sampai apa lanjut aja. Nah, jangan ini ya, jangan khawatir salah ya. Sama-sama belajar dulu, nggak apa-apa. Oke, break structure lagi di sana. Jangan lupa pembentukan SD zone, 3 confluence factornya dipergunakan, harus break structure, impulsif atau momentum, sama unmitigated. Lanjutkan sampai checkpoint. Oke. Kalau waktu marking, kalau sambil ada yang mau ditanya silakan ya, biar lebih ini lebih jelas. Jadi nggak harus sambil gambar ya, sambil ngomong juga nggak apa-apa. Atau misalnya pas ngelihat, oh ini sebenarnya valid nggak sih sebagai supply atau dimension, nah bisa sambil ditanya juga. Ada yang mau ditanya dulu Nyok, sebelum di komen? Yang Sambil coret-coret boleh. kayak di sini kok, Yang di di mana? sini. Nah, ini kan kayak ini kan sudah termitigasi. Ini apa masih valid ini? Dimension. Ketika ini sudah dimitigasi, apalagi sudah ada week panjang ya. Nah, sebenarnya ketika dia sudah menunjukkan reaksi, nah artinya itu sebenarnya sudah termitigasi fully Nyok. Nah, ketika di sini memang kelihatannya seperti harga bereaksi dari zona tersebut ya. Nah, cuma sebenarnya itu sudah nggak valid gitu loh. Valid Nah, ya. proses fully mitigation-nya sebenarnya sejak mitigasi yang pertama itu kalau sudah fully mitigated ya kita anggap selesai. Nah, kemungkinan harga bereaksi di sana bisa jadi di lower time frame yang dari week ini, karena kemungkinan di situ ada lower time frame demand yang terbentuk sebagai proses mitigasi dari H4 gitu. Nah, mungkin harga bereaksi dari demand zone-nya di lower time frame di sana. Nah, cuma secara demand-nya H4 sendiri sebenarnya ini bukan reaksi yang kita antisipasi karena dimensionnya nih sudah selesai gitu. Bahkan dia kan sudah termitigasi terus gagal pula kan, gagal break higher kan. Nah, malah di situ ada indikasi awal kemungkinan SD flip bisa terjadi gitu. Kayaknya ada lagi yang mau ditanya ya? Udah. Udah ya. Nah, mungkin yang perlu jadi perhatian yang ini aja Nyok. Ini kenapa milih sebagai supply zone di sana?
Oh salah ini kok. Salah. Nah, sebenarnya sih kalau kita bilang bukan berarti salah enggak, Nyok. Nah, cuman kalau kita kembali ke konsep high probability SD zone validation, salah satu komponennya kan break structure ya. Nah, ini dia tidak break structure apa-apa kan? Nggak kelihatan break structure kan? Nah, break structure-nya kan memang di bawah nih. Nah, which is supply-nya mungkin bukan di sana, supply-nya tuh di sini gitu. Nah, tapi mungkin di time frame yang lebih kecil. Kenapa? Karena di sini eh, kita nggak lihat ada imbalance. Nah, cuma kalau secara detail kita liatin detailnya nih, harga ada reaksi dari demand, dia mantul ke atas, break lower, mungkin di M15 dia ada breakout structure, dia mitigasi supply di sana. Nah, yang di atas ini em, secara apa ya? Secara konsep supply demand mungkin masih memenuhi konsep supply demand karena di atas dia ada pergerakan ranging sebelum terlihat expansion move ke bawah kan ya. Nah, cuman secara konsep high probable supply demand ini kita nggak kategorikan sebagai high probable gitu. Nah, mungkin harga ada terlihat memberikan reaksi di sana, tapi reaksinya hanya singkat dan merupakan bagian dari proses untuk pengambilan likuiditas ya sebelum melanjutkan intensi bullish-nya gitu. Nah, jadi fokus kita yang ini kita nggak terlalu lihat gitu. Oke ya, di clear dulu. Saya tampilkan untuk yang checkpoint 1. Sorry, checkpoint 2. Oke. Nah, di sini jadi kalau kita bahas satu-satu ya. High, low, harga mencoba break external high tapi masih weak. Nah, cuman karena dia ada tambahan faktor, ternyata harga berhasil break internal structure. Nah, ada candle yang berhasil ditutup di atas internal high di sana, walaupun dia tidak berhasil break dengan momentum untuk external structure-nya ya. Nah, di bawah kita masih marking ada valid demand, karena di sana juga ada konfirmasi, ada momentum di sana. Jadi masih memenuhi dia break structure, walaupun internal structure, ada momentum, dan masih unmitigated. Nah, plus juga kalau nanti kita sudah masuk ke liquidity concept, dia dapat tambahan confluence factor nih. Demand yang di bawah terbentuk sekaligus dia ngambil likuiditas sebelum break higher gitu. Nah, makanya kenapa kalau itu kita tarik kalau kita tarik lebih panjang, nah makanya kenapa harga bereaksi terakhirnya di sana sebelum bergerak lebih tinggi. Nah, karena secara validasi high probable demand dia memenuhi, bahkan dapat tambahan confluence factor berupa liquidity sweep. Liquidity sweep-nya nggak cuma sekali, sebenarnya di sini ada 2 kali, di sini ada 3 kali nih. Kalau dilihat nih wick-nya masih sedikit lebih rendah dari wick di sini. Nah, jadi makanya kenapa harga ketika turun di sana reaksinya cepat banget tuh. Low, bentuk high, 4 counter trend candle, harga ranging, break higher, di sini ada demand ya. Karena break structure, momentum, unmitigated. Di atas koreksi kecil, internal structure atau minor breakout structure, break higher, masih memenuhi high probable SD zone kita, break structure, momentum, unmitigated. Makanya kalau dilihat di sana juga masih ada reaksi kecil. Nah, walaupun di sini di H4 ya, kelihatan cuma 2 candle kecil nih. Kalau kita ukur secara pencapaian sebenarnya dia 40 pips loh itu. Nah, jadi bisa jadi di M15 atau time frame yang lebih kecil bisa aja kita walaupun reaksinya kecil kayak gini, cuman karena kita pilih dia termasuk salah satu dimension yang masih memenuhi high probability. Nah, 40 pips kita kalau entry dengan lower time frame confirmation, stop loss 2 pips saja nih masih potensial bisa dapat 1 sampai 20 R tuh. Nah, jadi nggak harus kita mengharapkan harga break high sebelumnya ya. Yang penting selama kita pilih supply demand zone yang high probable, yang seclean mungkin, apalagi itu terjadi di higher time frame, nah biasanya reaksi harga yang terjadi sekecil apapun itu, kita masih dapat lumayan gitu di time frame kecil. Nah, dia break higher, nah dia turun, nah ini di sini ada elemen SD flip ya, tapi mungkin di time frame lebih kecil nih, dia mitigates demand, tidak berhasil break higher kan, dia malah break lower, dia mitigasi. Singkat saya di sini dulu ada supply-nya M15 yang clear di sana.
Dan itu mungkin SD flip-nya M15 bukan H4. Lanjut, harga kembali ke demand, dia bereaksi nih, which is lumayan nih, berapa pips? 78 pips ya, jadi di sana most likely ada peluang. Kita ikutin. Nah, ingat, setiap supply demand zone tidak harus menjadi penentu pembalikan harga yang sebenarnya. Nah, yang penting, makanya kenapa kita pergunakan lower time frame confirmation, karena selama kita pilih SD zone yang high probable, kita trading hanya antisipasi reaksi-reaksi kecil ini aja sebenarnya sudah potensi return-nya udah cukupan gitu. 5M itu biasa udah pasti dapat. Nah, tinggal kita sesuaikan. Kita ngambil buy di sana mungkin profit kecil, buy lagi mungkin profit lebih besar dikit. Di sini buy lagi mungkin dapat lagi sebagian. Nah, di bawah nanti buy lagi mungkin tergantung ya ada trigger atau enggak. Nah, kita lanjut. Jadi secara internal dia low high low 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 high low 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 high low low. Ini news, ingat saya nih, dia ngambil likuiditas hanya untuk ini ya. Nah, ini biasanya yang terjadi di event-event news ya. Nah, ini makanya kenapa news itu sebenarnya dia tidak create direction, dia hanya create volatility. Nah, biasanya news event ini dipergunakan oleh institutional trader atau big money hanya sebagai bagian dari aktivitas untuk mempercepat proses mitigasi sisa-sisa order mereka di lokasi tertentu. Nah, dalam hal ini di sini newsnya dipergunakan untuk mengambil semua liquidity yang tersisa di sini dan juga di atas swing high terdekat ya. Nah, tujuannya untuk mempercepat harga kembali ke area demand zone di mana mungkin di sana banyak sekali sisa order si institutional trader karena dia sudah ada manipulasi likuiditas berkali-kali ya. Nah, jadi news digunakan hanya untuk sebagai media mempercepat proses mitigasi sisa order dari si institutional trader gitu. Oke, break higher, dia break internal structure, di sana ada demand ya, yang tidak dimitigasi sekarang, kita nggak tahu mitigasinya kapan, cuman kalau kita tarik, most likely nanti ada reaksi nih, kemungkinan nih, saya nggak tahu kapan nih. Oh belum ya, harga belum sampai sana ya. Nah ini masih fresh ya, jadi kemungkinan itu bisa jadi inflection point di kemudian hari, nah cuma nanti kita sesuaikan lagi, kalau strukturnya udah berubah berkali-kali ya kita ikuti momentum terkini. Break internal structure, ada internal demand, break internal structure, ada internal demand, harga mencoba break higher, ternyata kembali ke internal demand, ada reaksi kecil di sini, sekitar 48 pips, kemungkinan di lower time frame kita juga dapat entry. Nah, kalau misalnya gagal, di bawah ada demand lagi, sekaligus dia take liquidity di sana, nah kita bisa pertimbangkan kalau ada peluang buy atau long. Nah, cuma jangan lupa karena ini H4, kita lihat dulu bias di M15-nya gimana. Seingat saya dulu nih M15 dia udah shift bearish nih. Kita ambil buy di sini, kemungkinan itu konsepnya adalah buy to sell untuk ngincar harga kembali ke supply-nya M15. Cuman ternyata dia di bawah break atas. Break higher. Nah, ini dia ada koreksi kecil ya, internal structure lagi. Di sana ada demand. Kalau menggunakan bantuan M15 kita juga ketemu demand di sana, which is itu menjadi titik baliknya harga di kemudian hari. Nah, ini yang Stephen tadi sebutkan, harga sudah fully mitigated, dia tidak berhasil break higher. Nah, ada kemungkinan indikasi supply demand flip, which is di sana kita bisa marking ada supply. Nah, cuma saya nggak bahas dulu nih, kita masuk ke checkpoint 2 ya. Nyok, ada pertanyaan Nyok sebelum saya lanjut ke teman-teman? Kori mau nanya, Boleh, bisa. yang kita marking supply tadi itu even nggak ada imbalance nggak masalah ya kalau yang Yang dua di sini ini? ya? Ya. Oh enggak, nih saya contoh aja nih sebenarnya nih M15 nih. Saya cuma menunjukkan sebagai contoh SD flip aja. Cuman kalau kita bicara H4 ya, ini sebenarnya kita nggak harus marking. Bentar ya. Ini kita di H4 nggak harus marking. Nih, ini juga nggak marking. Ini di Dari time frame lebih kecil. lower time frame-nya ya. Iya, dari lower time frame itu Oke. cuma kebetulan saya waktu marking di lower time frame kelihatan ada contoh SD flip. Nah, kebetulan kita lagi bahas SD flip makanya saya tampilkan juga di H4.
Nah, cuman kalau kembali ke konsep high probability SD zone-nya dari H4 sebenarnya kita nggak harus marking itu. Yang kita marking yang ini, yang clear dulu. Ada lagi yang lain? Wah, noted. Noted ya. Oke, mungkin kita masuk ke checkpoint 2 tadi setelah Steven. Kalau di layar saya ini mungkin Kurniawan nih. Kurniawan bisa coba gambar-gambar untuk checkpoint 2 sampai checkpoint 3. Break structure, terus supply demand-nya di mana? Kurniawan? Market struktur dulu ya, Prof. Ya, boleh. Boleh. Sambil ngobrol nggak apa-apa juga. Ini bosnya, Oke. bos. Mm-mm. Oke. Oke. Mm-mm. Market structure. Zone-nya Internal nggak usah kan? eh, bebas. Cuma fokus kita mungkin eksternal lebih bagus. Oke, ini ke supaya langsung ya. Boleh. Oke. Mm-mm. Yang ini nggak clear ya, yang di sini ya. Yang di sini ya, memang Nggak clear. bisa terbantu kalau zoom ke M15. Cuma nggak apa-apa, kita fokus di sini dulu. Cuman yang pasti kan secara bias kan kita masih lihat higher time frame atau H4-nya masih berupaya melanjutkan bullish market structure gitu. Tinggal kita cari point of interest-nya. Kalau di H4 nggak kelihatan, ya kita pergunakan bantuan M15. Oke, ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau ditambahkan? Kalau pakai internal misalnya, ini kan internal nih. Ini internal, ini internal. Di sini kan ada demand. Betul. Sini ada demand, sini ada demand. Di sini dia break dua ya, break internal sama break eksternal. Nah, di sana ada valid demand. Nah, jadi internal structure itu di kondisi tertentu kalau external structure tidak memberikan point of interest yang jelas. Nah, selama biasnya mengikuti external structure bias ya. Nah, internal structure ini kita bisa pergunakan untuk mencari point of interest alternatif. Nah, karena kita tetap trade-nya berdasarkan bias besarnya gitu. Walaupun mungkin secara external structure sebenarnya harga masih ranging nih di antara low sama high terkini. Nah, karena di sini kita nggak ngelihat ada ada external dimension yang valid, mungkin di bawah ada kalau kita zoom ke M15. Nah, cuman karena kita tahu harga sudah pullback ke area, kalau kita tarik premium diskon kan dia masuk ke diskon nih. Terus mungkin di internal ataupun M15 structure dia mulai berubah arah menjadi bullish kembali searah dengan external structure di H4. Nah, dimension internal tersebut kita bisa pergunakan untuk cari peluang buy atau long yang lebih awal. Nah, ini juga yang terjadi di 1 minggu terakhir nih di EU. Nanti mungkin kalau sempat kita bahas. Ranging di M15, akhirnya kita bisa pergunakan internal structure M15 untuk cari peluang tuh, banyak peluang tuh kemarin.
Cuma memang pendek dia. Oke ya, Kurniawan. Saya hapus ya. Saya Ya, tampilkan yang ini untuk cross check aja. Checkpoint. Oke. Nah, jadi sudah cukup mewakili terutama yang zona-zona tadi. Jadi secara market structure di sini memang ada shift ya. Yang lalu kita di forecast saya juga ingat dulu kita marking ada supply, cari kemungkinan sell di sana. Nah, cuman ternyata karena kita aware di sini juga selain bearish shift terjadi, harga juga sweep liquidity dari equal low. Nah, kita juga jaga-jaga kalau misalnya di demand terdekat itu ada kemungkinan peluang buy, which is secara pendekatan di sana kita bisa cari peluang buy to sell karena secara market structure kita sudah lihat ada intensi untuk shifting bearish. Nah, jadi kita buy to sell dulu, bisa target ke supply terdekat, mungkin take partial profit, target terjauh mungkin di high sebelumnya. Kalau misalnya ada peluang. Nah, di sana ada supply, ternyata supply tidak di-respect. Kenapa? Karena bias dari bullish-nya masih dominan ya. Artinya di sana demand masih take control. Kenapa? Karena mitigasi demand berhasil membawa harga bergerak lebih tinggi dan mengalahkan supply yang terbentuk. Nah, artinya di situ kita bisa bilang demand still in control. Nah, ketika harga berhasil break structure, walaupun ini internal structure ya, karena high-nya di atas, dia masih memenuhi high probable SD zone kita, which is dia break internal structure, breaknya juga relatively impulsif karena candle bullish bertubi-tubi kan. Terus ada tambahan konfirmasi, ada sedikit imbalance yang tersisa di sini. Nah, makanya di sana kita bisa marking ada area demand zone yang valid yang menjadi tahanan harga untuk melanjutkan bullish intentionnya. Nah, tinggal kita konfirmasi karena ini H4 kita jarang mengambil posisi sesuai dengan reaksi harga dari supply demand zone H4 karena terlalu besar. Nah, kita konfirmasi dengan price action di M15. Jadi kalaupun misalnya harga ini menyentuh H4 demand selama M15-nya masih bearish ya kita bisa ikutin dulu gitu. Kita ikutin dulu momentum sell-nya dengan target terdekat ke swing low M15. Sampai kapan? Sampai M15 mungkin dia balik arah gitu. Demand di respect sekaligus dia ngambil liquidity. Harga di bawah break higher ya. Di sini seperti yang Kurniawan bilang, korektif mungkin di M15 lebih clean. Nah, yang di atas kita mungkin di H4 enggak sebentar. Ini aduh saya nggak bisa. Oke, dia ini break ini ya, break sedikit ya. Secara secara kriteria dia break structure, yes. Masih relatively impulsif, juga unmitigated. Secara konsep sebenarnya di sini juga ada supply, cuman kita bisa refine ke week-nya ya. Nah, makanya kenapa di sana kalau kita perhatikan ada satu week bearish nih yang kelihatan dia bereaksi dari supply tersebut. Nah, which is mungkin di M15 kita bisa lihat detailnya. Nah, ini bisa termasuk salah satu tambahan konfirmasi SD flip juga nih. Harga kembali ke supply, dia bereaksi, kemudian supply di break. Nah, makanya kenapa di sana kita bisa marking ada demand zone juga. Nah, karena juga ada sedikit imbalance di sana ya. Nah, ini contoh SD flip juga ya dalam kondisi continuation model. Oke, harga respect ke demand, break higher, dia break internal structure. Di sini kemungkinan kalau kita perhatikan detail ya, nah bisa jadi ada hidden demand di sana. Makanya mungkin kita lihat ada wick yang bereaksi. Nah, bisa diperjelas di M15. Makanya kenapa multi time frame analysis ini bisa bantu banyak karena di kondisi-kondisi yang nggak clean kayak gini. Nah, ini kita bisa cari tambahan konfirmasi di time frame lebih kecil. Kemungkinan di sana ada area demand yang menyebabkan harga nge-wick ke high sebelum dia ngambil likuiditas dan bergerak ke arah sebaliknya. Nah, di sana ada kemungkinan demand. Cuman kalau kayak Lisa tanya tadi, kalau dari kacamata H4, ini kita boleh nggak tampilkan sebagai demand ya. Di sini saya tampilkan sebagai demand
seingat saya ada area unmitigated di lower time frame, makanya saya tampilkan sekalian. Cuman kalau dari kacamata H4 sendiri sebenarnya dia tidak memenuhi kriteria yang benar-benar clean ya. Kalau secara eh, 3 confluence factor sebenarnya masih dapat ya, dia break internal structure, overall ya masih bisa dikatakan impulsif karena beberapa candle bertubi-tubi, imbalance juga ada. Cuman yang unmitigatednya dia di porsi bawahnya nih. Kalau yang terbaru kan di atas, which is ini udah selesai ya. Nah, jadi makanya kalau di time frame lebih kecil ada unmitigated area, baru kita boleh baru bisa kita pertimbangkan. Kalau di M15 di sini juga udah efisien ya, nggak ada unmitigated. Ya di sini kita nggak pertimbangan sebagai dimension. Nah, kemudian ada internal break, ada internal demand, harga bereaksi, sampai ada demand terbaru di sana. Nah, jadi ini teman-teman ya, kalau nanti latihannya sering-sering nih sama lihat di chart dari 2 komponen market structure sama SD zone aja, nanti teman-teman sebenarnya bisa lihat nih sangat sering sekali harga memberikan reaksi yang valid di supply atau demand zone yang kita marking gitu. Tapi dengan catatan fokus ke high probable supply demand zone ya. Jadi jangan semua semua area di marking juga, nanti chartnya kayak ini, kayak taplak meja gitu loh, banyak stripnya di layar gitu. Nah, jadi kita fokus ke high probability SD zone aja. Nah, nanti tinggal kita lengkapi dengan entry teknik. Karena kita sudah bisa marking point of interest-nya, sudah bisa baca biasnya kemana, nah tinggal gunakan semua informasi untuk cari posisi. Oke, ada pertanyaan sampai checkpoint 3? Sebelum saya lanjut ke Andi, mungkin bisa gambar nih? Kalau bisa, Kurniawan, ada yang mau ditanya dulu? Aku ada pertanyaan kok. Boleh. Tapi yang dari checkpoint 1 ke checkpoint 2. Checkpoint 1 ke checkpoint 2. Yang di sini? Iya. Mm-mm. Ini yang daerah Boleh coret-coret juga. demand yang di sini. Oke. Itu kan secara internal dia break structure ya. Mm-mm. Tapi mungkin secara premium diskon kan berada di tengah-tengah lah ya. Dari kacamatanya Kalau H4 ya. Mm-mm. ya, kalau case-nya dia berada di daerah premium, Mm-mm. itu masih kita bisa tandain demand juga nggak? Kalau secara ini kita masih bicara ini ya, kita masih bicara marking supply demand zone ya. Jadi kita sebenarnya belum lihat confluence factor yang premium sama diskon ya, Kurniawan. Nah, jadi kalau marking supply demand zone sih ini kalau kita fokus ke yang 3 confluence factornya aja sebenarnya sih masih valid kan kita marking gitu. Nah, tinggal pertanyaannya nanti kalau kita sudah di live trading, zona mana aja yang kita prefer jadikan area perhatian untuk cari peluang gitu. Nah, nanti ini beda-beda nih. Jadi nanti kembali ke preference gitu. Ada nanti teman-teman mungkin yang saya pengen cari buy selalu di area diskon. Nah, dengan catatan atau konsekuensi ada kondisi tertentu di mana harga tidak selalu kembali ke area diskon gitu. Nah, jadi itu nanti buat preference masing-masing aja. Nah, cuma kalau saya personal ya, karena ini kacamatanya H4, saya tetap marking semua supply demand zone yang memenuhi high probable kriteria. Terserah dia mau di discount ataupun di premium area. Nah, kenapa? Karena nanti yang saya jadikan pedoman utama untuk cari tradable opportunity-nya, kita konfirmasi dengan price action di M15. Nah, di M15 itu yang seringkali mungkin 90% of time saya terapkan konsep premium discount di M15 gitu. Gitu, Gunawan. Oke, kok ada pertanyaan lagi tapi hubungannya sama liquidity gimana kok? Nggak apa-apa. Coba aja. Tolong dong kok ke kiri lagi ke yang preliminary atau apa tadi? Di sini. Terus kiri lagi. Kiri lagi.
yang ditanya, Nah, Kurniawan? yang ini, tab, yang daerah dimensi ini, kan kalau tadi kan yang udah ditandain tuh demand-nya, Supply ya? yang sorry supply. Yang Ya. di atasnya dikit kan masih ada imbalance dikit kan? Mm-mm. Nah, di sana juga kan ada ini liquidity full. Ini kan, ini bisa jadi inducement untuk nih, ya. Ya Ya, masih valid, itu masih valid. masih valid. Iya masih valid, masih valid. Karena di sana kalau kita lihat lihat detailnya, sebentar saya zoom, di sana masih ada imbalance kan ya? Ya di sini masih ada imbalance nih. Nah ini kenapa saya nggak marking, karena di preliminary memang saya cuma fokuskan untuk marking cepat aja. Tapi kalau Kurniawan sampaikan apakah di situ ada supply zone yang valid, masih valid, plus dia ada tambahan inducement juga di sana gitu. Nah makanya kenapa kalau kita tarik dari sana harga kan masih menunjukkan reaksi yang ini ya, reaksi yang valid yang mungkin dia nggak benar-benar sentuh nih berapa nih. Beda tipis, cuma dia sudah sweep liquidity terus sudah mitigasi sisa imbalance di sana. Nah makanya dia masih ada reaksi yang valid gitu. Ya benar, Kurniawan, ini valid. Di sana kita masih bisa pertimbangkan sebagai area supply juga dari kacamatanya H4. Kalau high-nya di sana, low-nya di sana, ini masih kita kategorikan sebagai decisional supply, ekstrimnya di sini. Nah, cuman kalau berdasarkan pengalaman personal ya, memang kondisi-kondisi di sini, apalagi kalau sisa imbalance-nya nggak terlalu banyak, ini kecenderungannya seringkali harga akan memberikan reaksi yang lebih clean itu dari supply zone yang bertanggung jawab untuk penembusan structure beserta menyebabkan imbalance yang dominan gitu. Nah, cuman ada kondisi di mana extreme zone ini, contohnya misalnya kayak gini misalnya. Ada extreme zone, mungkin dia ada break internal structure, kemudian imbalance-nya dominan. Di sini dia ada bentuk decisional supply yang bertanggung jawab untuk break of structure yang dominan ya, which is pertama kan supply-nya kan di sana nih. Nah, untuk kondisi yang kayak gini, nah ini saya lebih prefer nih untuk marking area extreme supply-nya. Kenapa? Karena masih terlihat imbalance yang dominan. Nah, biasanya kalau kayak kondisi ini jujur saya personal nggak terlalu ya gimana ya, tetap saya marking, cuma karena ini kan H4 ya. Nah, kita konfirmasi dengan M15 gitu. Artinya kalau supply zone yang di bawah ini tidak di respect ya tetap area perhatian saya geser sedikit ke supply yang di ekstrim. Nah, tinggal dilihat di M15 ada konfirmasi nggak bearish shift atau apa. Nah, cuman most time yang saya pertimbangkan sih untuk kondisi ekstrim supply kalau dia terlihat cukup besar ya imbalance zone-nya. Nah, ini makanya juga kebetulan contoh di sini dia ya memang masih ada reaksi di M15 mungkin valid ya, kita ada peluang di sana. Nah, cuman pada akhirnya dia juga ditembus gitu. Cuman kalau kembali ke pertanyaan Kurniawan, di situ kita masih valid kategorikan sebagai supply zone karena secara kriteria dia masih break structure, menyebabkan momentum di atas ada, di bawah ada, terus juga sifatnya masih unmitigated. Valid, Kurniawan? Ada Oke, pertanyaan lagi? satu lagi deh. Tadi kayak Boleh, ada boleh. ke kanan boleh nggak? Ke kanan. Di sini? Di mana? Yang sebelah mana, Kurniawan? Bentar, saya lagi itu dulu. Lagi hitung candle dulu. Tadi sih ngeliat tapi kok ini nggak kelihatan. Ke kanan lagi kok. Kanan lagi. Oh, nah yang ini nih. Mm-mm. Sorry. Yang mana? Bagian mana? Yang ini. Ini kan ada liquidity sweep. Mm-mm. Nah, yang ininya bisa nggak jadi supply? Yang di situ bisa nggak jadi supply? Yang wick Eh, panjang itu. Oke, kita cross check ya. Kita cross check. Dia memenuhi nggak 3 kriteria untuk 3 kriteria untuk
SD zone. Break structure, ya dia ada break structure. Dalam hal ini dia internal structure, ada momentum, ada unmitigated, iya. Nah, cuman kondisi week kayak gini kan gede banget nih, Kurniawan. Nah, apalagi nih kalau di cross check, seingat saya tuh pembentukannya dari news event. Nah, biasanya ya, ini nggak selalu ya. Biasanya SD zone yang terbentuk dari aktivitas news event itu secara reliability dia lebih low probable dibandingkan supply demand zone yang benar-benar terbentuk dari aktivitas buyer seller secara umum yang bukan dari news event gitu. Nah, cuman ini apa bisa di cross check ke lower time frame. Coba ya, saya iseng aja ya, saya coba. Kita coba zoom ke M15 ada nggak? Ini soalnya kalau kita lihat dia ada reaksi harga tapi di titik yang di porsi bagian yang lebih tinggi nih. Mungkin di M15. Di sini ya. Nah, kita cek di M15 ada nggak? Ini ya, wick yang besar yang ini ya. Nah, berarti dia break structure di sini, di sana ada supply yang lebih awal kita lihat. Ketika di supply itu ditembus, nah di atas ada lagi supply zone di sini. Nah, which is itu yang memberikan reaksi harga yang tadi di H4 kelihatan ada valid reaction. Nah, jadi secara konsep supply demand masih memenuhi, Kurniawan. Nah, cuman sekali lagi itu tadi kalau yang berdasarkan pengalaman saya personal ya, ini makanya saya nggak terlalu soroti sebagai potensial point of interest karena dia terbentuk dari news event. Nah, biasanya pembentukannya sangat drastis, terus ya ini loh, apa perilaku harganya biasanya zonanya pun besar banget gitu. Jadi ini kita bahkan proses refinement-nya jadi perlu beberapa kali. Ini mungkin kalau di zoom in ke M5 nih ada lagi M5 yang lebih clean nih. Karena kalau kita coba ini ya, coba lihat detail secara fractal nature-nya ya. Ini walaupun candle M15, mungkin di M5 dia ada membentuk high, dia pullback, di sini membentuk low, break higher atau sweep liquidity, kemudian dia break lower. Nah, di sana mungkin ada breakout structure, bisa jadi di week di sini ada unmitigated M5 zone yang masih memenuhi kriteria high probable SD zone di M5 gitu. Karena dia masih bertanggung jawab langsung ke proses penembusan structure di sana. Oke, Kurniawan, jadi kalau saya kembali ke H4, kalau secara konsep supply demand, yaitu masih bisa kita validasi sebagai kemungkinan supply zone yang valid. Nah, makanya kenapa kalau kita lihat di sana juga ada reaksi, walaupun cuma sementara, tapi kalau kita hitung pipsnya mungkin masih oke juga nih. Ini masih 60 pipsan ya, masih lumayan. Nah, cuman kalau kita konfirmasi dengan M15, tadi kita lihat M15 kan dia sudah dalam bullish market structure ya. Jadi kemungkinan kalau kita ngambil posisi sell atau short di sana pun ingat manage ekspektasinya jangan jauh-jauh karena ngelawan arus M15 ya kemungkinan kita approach-nya hanya sell to buy menuju demand terdekatnya M15. Nah, mungkin masih dapat tuh di sana. Itu. Sudah menjawab pertanyaannya, Kurniawan? Udah kok, Udah ya? jelas. Oke, lanjut ya. Nah, mungkin tadi kita sampai checkpoint 3. Oke, sekarang Andi bisa ini nggak? Bisa gambar atau gimana? Kalau bisa giliran Andi, kalau nggak saya skip ke teman yang lain. Oke. Oke apa, Dik? Bisa gambar, Dik? Kalau bisa digambar, Dik. Nih kebetulan nih Andi, wah ini checkpoint 3 ke 4 nih agak tricky ya. Soalnya ke bagian-bagian ranging nih. Cuma nggak apa-apa dicoba aja. Karena di apa live market yang real, kita pasti akan melalui semua fase ini, trending maupun ranging. Bisa digambar, Dik? Oke, itu yang besarnya sekali di sana ya. Kita tadi high terakhir di sana, low di sana, dia break higher. Oke. Supply atau demand zone-nya, Dik? Last bearish.
Ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, setelah dia break sana ya, break di sini juga, sana ada demand. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan, Dik? Udah, Dik, sampai checkpoint 4 aja nih. Nih, ada yang mau ditambahkan nggak di detail yang di tengah? Oke, oke, sana ada supply. Sana ada internal structure ya, ada internal demand, walaupun nggak di respect. Sambil ngobrol boleh nih kalau ada yang mau ditanya. Sementara itu, oke. Oke ya, saya clean, saya tampilkan ininya buat cross check. Ada tambahan sedikit detail. Checkpoint 3, 4. Oke. Ini ya. Nah, jadi agak tricky karena ini sempat ranging besar ya. Nah, cuman kalau kita breakdown benar-benar terapkan aturan 4 counter trend candle kita dari high dan low eksternal di sana, sebenarnya harga sempat bentuk struktur baru, high di sana, low di sini nih. Walaupun lumayan korektif dan terjadi shift market structure berkali-kali ya. Cuman kalau kita tetap pertahankan breakdown objektifnya, high, sweep high, shift lower di sana, ada breakout structure, cuma nggak kelihatan ada supply demand yang clear di H4, jadi demand yang clear kita masih bertahan di bawah. Nah, mungkin di M15 bisa jadi ada supply zone yang clear ya, mungkin makanya di sana terlihat ada beberapa reaksi harga. Nah, kemudian di sana harga masih sweep liquidity dari atas maupun dari bawah sampai terlihat secara struktur low, high, low, low, lower high, lower low, dia shift bullish lagi. Nah, walaupun tanpa momentum yang terlalu clean ya, cuman kalau secara kriteria dasar dia break structure masih terhitung ada candle yang close di atas high sebelumnya. Secara impulsive nature nggak terlalu impulsif, tapi kita masih bisa lihat ada 3 candle bullish berturut-turut di sana, beserta ada imbalance yang tersisa. Nah, jadi di sana kita masih bisa pertimbangkan untuk marking sebagai demand zone, nggak terlalu high probable karena mungkin minus momentum aja nggak terlalu bagus ya. Nah, bisa dikonfirmasi dengan M15 karena di M15 kemungkinan harga masih break lumayan oke di internal structure di sini nih. Mungkin di M15 dia berhasil break eksternal structure-nya M15 dengan momentum yang oke di sana. Jadi kita masih bisa marking. Nah, di sini terlihat contoh harga mitigasi demand 2 kali ya. Di mitigasi pertama, kemudian dia sweep mitigasi kedua sebelum break higher. Kemudian dia break higher di sana. Di sini nggak kelihatan ada demand yang clean di A4, mungkin di lower time frame. Dia break higher lagi juga nggak kelihatan ada demand yang clear di H4. Ketika harga kembali ke area ekstrim, kelihatan ada reaksi. Nah, kemungkinan di sana ada unmitigated demand zone di lower time frame. Cuma di H4 kita nggak marking. Ketika dia break impulsif, nah disitulah kita marking ada supply zone yang clear. Nah, cuman dalam perjalanannya turun, harga tidak memitigasi supply sampai dia berhasil break lower lagi. Nah, jadi kemungkinan kalau harga kembali ke sana pun, kita kalau cari peluang sell atau short di M15, kemungkinan approach-nya adalah temporary, sell to buy ke M15 demand. Nah, harga kembali ke demand H4 yang sebelumnya ada reaksi, kemungkinan ada peluang di M15, cuman tidak berhasil di follow up ke atas ya, jadi dia break lower lagi. Nah, di sana secara konsep masih memenuhi konsep pembentukan supply karena dia break structure, ada beberapa candle bearish bertubi-tubi, ada imbalance juga dan unmitigated juga. Nah, cuma nih kalau teman-teman bisa bedakan nih, kalau saya bisa point out ya, nah ini yang biasanya kita bisa bedakan kapan
supply atau demand zone akan memberikan reaksi yang sedikit lebih baik dibandingkan supply demand zone lainnya. Nah, biasanya kalau dia break structure-nya clean dengan satu candle close body langsung di sini juga. Nah, dibandingkan dengan kondisi price action di mana harga agak struggle ya. Dia mau break structure, ditutup dengan weak. Break structure lagi candlenya kecil-kecil. Nah, biasanya kondisi yang clean break seperti ini, reaksi harga selama ini ya, selama momentum dan bias market structure-nya masih valid ya. Jadi kalau dia masih bullish market structure, kembali ke demand yang clean, biasanya reaksinya bagus tuh. Nah, cuman kalau dia kembali ke demand di dalam kondisi harga sudah dalam structure sebaliknya, nah paling reaksinya ini cuma temporary karena udah lawan arus gitu. Nah, cuma di sini saya cuma mau menunjukkan makanya kenapa supply di sini nggak di respect, karena proses penembusannya sendiri dia agak struggle. Kemudian di atas supply tersebut juga ada liquidity nih, kayak yang contoh Andi tadi sebutkan. Nah, di sini ada liquidity, ada supply, terus dia penembusannya juga lemah ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita look left ceritanya. Nah, kenapa di sini ada reaksi harga yang kelihatannya pembelokannya tajam? Nah, ternyata harga sekaligus memitigasi kayaknya ini nih, unmitigated demand di masa lalu. Nah, ini. Nah, jadi harga bangun likuiditas dalam bentuk trendline liquidity hanya untuk di sweep liquidity sekaligus memitigasi unmitigated demand di masa lalu untuk melanjutkan intensi atau bias dari bullish market structure yang sebenarnya sudah terbangun dari beberapa waktu sebelumnya. Nah, cuman untuk kondisi di higher time frame, sekali lagi kita tidak mengambil posisi langsung dari reaksi harga di sana ya. Tapi kita konfirmasi kalau misalnya di M15 ada bullish shift dari hasil mitigasi seperti ini, nah artinya itu menambah evidence atau konfirmasi bahwa kemungkinan harga mau balik arah ke atas cukup tinggi probabilitasnya. Oke, ada yang mau ditanya untuk bagian Andi? Cukup jelas, Andi? Oke, jelas ya. Saya lanjut ke checkpoint 4 biar semua kebagian nih. Ahmad Giri, bisa gambar Ahmad Giri? Checkpoint 4 sampai checkpoint 5. Bisa ya, oke. Silakan. Oke, mungkin bisa dari checkpoint 4 awal, kiri. Terakhir kita low-nya di sana, high-nya di sana. Dia break structure tadi. Ini mulai titik ini. Ada struktur ya, cuma proses penembusannya nggak terlalu impulsif, tapi masih terhitung struktur. Oke, yang clean breakout structure-nya di sana. Oke, sama satu lagi yang di sana. Oke, untuk ininya supply dimensionnya Giri amat. Oke, ini kalau dari kacamata hampan nggak terlalu clear ya, karena secara konsep dia breakout structure ya, secara impulsive nature masih oke karena 4 candle bullish bertubi-tubi, cuma dia minus imbalance ya. Nah, ini nanti bisa dikonfirmasi dengan lower time frame. Kalau misalnya masih ada unmitigated demand di week tersebut, nah itu masih valid kita jadikan area perhatian. Ada lagi? Oke. Breakout structure, impulsif, ada imbalance juga. Oke, di sana dia udah shift bearish ya. Ada tambahan, Giri? Atau ada yang mau ditanya? Silakan. Nggak ada kok. Nggak ada ya? Bisa aja. Oke. Oke, saya hapus dulu, saya tampilkan cross-check-nya ya. Oke.
Nah, jadi kurang lebihnya sudah diwakilkan juga, cuma ada beberapa tambahan. Nah, jadi kalau kita mulai tadi dari lanjutan Andi ya, harga break of structure di sana, demand terdekat di situ. Nah, kemudian harga ada break tambahan beberapa structural point. Nah, kalau kita lihat ada juga pembentukan demand tambahan di sini nih. Karena dia masih memenuhi aturan, dia break structural point, impulsif, imbalance, unmitigated. Nah, di sana ada demand, di sini ada demand. Harga corrective break secara structure. Nah, kemudian seperti yang Ahmad gambarkan ya. Nah, kalau dari kacamata H4 sendiri sebenarnya di sini kita mungkin nggak kelihatan ada demand. Cuman ini saya tampilkan karena di lower time frame ada unmitigated zone di sana seingat saya. Nanti kita coba lihat. Nah, cuman nih sekali lagi ingat ya, kalau di dalam kondisi ini jangan buru-buru di marking sebagai demand, coba cari evidence tambahan dulu. Kalau di lower time frame memang ada unmitigated zone, nah kita bisa tampilkan. Cuman kalau di lower time frame-nya sendiri sudah efisien, nggak kelihatan ada unmitigated zone, better kita fokus di demand selanjutnya. Yang di atas itu kemungkinan dia bisa jadi liquidity pool hanya untuk membawa harga pullback lebih dalam, ngambil semua likuiditas, mitigasi demand zone yang clean sebelum melanjutkan bullish intention-nya. Nah, jadi tergantung dicek di lower time frame seperti apa. Kemudian harga beberapa kali ini ada sweep liquidity dari atas sama bawah ya. Nah, secara internal structure sebenarnya ketika dia mitigate unmitigated demand di lower time frame, dia sweep liquidity, kemudian dia break internal structure nih. Walaupun nggak terlalu banyak, cuma dia masih memenuhi break structure, internal structure, ada satu momentum kayak candle yang besar, bisa dikonfirmasi di M15 juga ya. Ada imbalance dan sifatnya unmitigated. Nah, kemungkinan di sana ada beberapa peluang karena harga masih respect demand. Lanjut, break structure, impulsif, imbalance, proses mitigasi beberapa kali. Nah, ini contoh ya, contoh yang di mana demand zone higher time frame dimitigasi sampai lebih dari 50%. Nah, sebelum dia menunjukkan intensi yang lebih besar. Nah, jadi mitigasi yang pertama dia bereaksi, mitigasi kedua dia bereaksi lebih tinggi. Kemudian sambil create liquiditas lagi karena belum 50% dimitigasi, ternyata harga pullback lagi, memitigasi secara penuh, mungkin di bawah 50%-nya juga ada unmitigated zone di middle time frame atau lower time frame yang kemudian berhasil membawa harga untuk bergerak lumayan jauh nih. Sebanyak 260 pips, 226 pips. Nah, which is ketika dia break structure lagi, momentum yang clean di sana, di sini ada demand ya, yang kita bisa refine dengan bantuan lower time frame juga. Plus di sini juga kalau kita lihat detailnya ada the last pullback sebelum break of structure terjadi di sana masih valid sebagai unmitigated demand. Nah, cuma kita lihat di lower time frame kebetulan dia ditembus dengan cepat ya. Jadi memang di saat itu demand dikalahkan oleh supply. Jadi supply-nya lebih dominan karena ada proses mitigasi demand, gagal antisipasinya untuk break higher, harga ternyata break demand, artinya di sana ada valid supply zone untuk referensi di kemudian hari. Oke, saya lanjut terakhir nih, mungkin sudah agak mundur kita, Lisa, untuk yang checkpoint 5 sampai 6. Oke kok. Kok maaf nanya sedikit Iya, yang boleh. di Yang sini. gimana? Sorry, kok nggak bisa nih. Yang di sini kan sebenarnya harga udah harga baru ya, maksudnya dari sini itu masih valid ya area demand-nya, walaupun Demand dia yang udah demand yang di sini. iya. Oke, nah ini nanti kalau kita sorry. Oke, berarti ini kan pertanyaan Lisa kan ada hubungan sama yang penjelasan saya sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya harga ada demand di sana,
dia break structure. Nah, kalau misalnya harga dia mitigasi di sini masih di permukaan atau sudah 50%, nah kalau misalnya dia sudah break higher, sebenarnya secara sifat untuk dimensionnya sendiri kan sudah nggak fresh tapi belum fully mitigated ya, Lisa. Nah, ini Iya. biasanya kita apa ya, bisa cari tambahan evidence yang lebih dulu kalau misalnya kita masih mau mempertimbangkan dimension ini gitu. Nah, saya personal kalau misalnya sudah melihat harga sudah sweep high, nah otomatis sebenarnya demand di sini saya udah nggak terlalu jadi perhatian gitu. Sampai ketika di sini harga ternyata dia menunjukkan ada permainan likuiditas. Nah, ketika ini terjadi, nah baru saya ini coba telusuri lebih dalam, ada apa di sini gitu. Nah, kalau di bawah ternyata ada konfirmasi mungkin di middle time frame ada unmitigated demand yang clean. Nah, ini kita masih valid untuk pertimbangan sebagai area tahanan. Nah, cuman dengan catatan Lisa, ini pun kan terjadinya kan di H4 nih. Kemungkinan ketika harga dia bergerak di bawah internal atau low point di sini, nah M15 itu kemungkinan sudah dalam bearish market structure gitu. Jadi walaupun harga kembali ke unmitigated M15 demand di sana, kemungkinan kalau saya cari peluang buy atau long pun saya approach-nya lebih ke buy to sell menuju supply-nya M15 gitu. Oh, oke kok. Nah, jadi mungkin yang bisa yang salah satu yang Lisa bisa pergunakan, lihat proses ininya, lihat proses break-nya. Kalau proses penembusan tersebut dia tidak dibarengi dengan momentum yang oke, nah demand yang di bawah selama belum fully mitigated masih bisa kita jadikan perhatian. Nah, dengan catatan coba cari ada confluence factor tambahan nggak, Lisa? Kalau nggak ada ya better kita cari yang lebih clean aja. Atau kalau misalnya ternyata high-nya sudah di break dengan impulsif ya, berarti yang di bawah walaupun belum fully mitigated, ya ada baiknya kita fokus ke demand yang lebih Fresh ya. baru, yang lebih fresh. Apalagi kalau momentum clean terlihat di sana gitu. Nah, jadi kita cari buy-nya di sini. Itu. Oke, bisa? Oke. Oke, bisa coba gambar yang checkpoint 5 sampai 6. Ini Jadi dia high, sitting bearish, dia high, dia low. Coba shifting tapi ternyata weak ya. terus Break lagi di sini. Break lagi di sini. Break lagi di sini. Oke. ini masuknya supply bukan kok yang ini. Yang mana? Yang atas. Iya. Masih valid sebagai supply karena kalau kita lihat besarannya ya, dia break structure nggak, dia break, cuma memang breaknya di bawah. Dia menyebabkan terjadi ada impulsive move atau datang dengan momentum nggak? Paling nggak ada imbalance nggak? Masih terpenuhi juga kan di atas ada beberapa imbalance ya. Oke. Kemudian ini yang daerah sini nggak tahu nih ini Oke, di sini benar nggak? sebentar. Imbalance masih ada ya. Jadi mungkin kalau kita lihat proses pembentukan supply demand zone, expansion di sana ada range kecil terus ada expansion, ya masih bisa memenuhi kategori supply. Cuman ada baiknya dikonfirmasi di lower time frame, masih ada sisa imbalance nggak di sana. Kemudian ini supply-nya karena dia bisa break sini. Dia break ekstrim juga, di sana ada valid supply ya, walaupun harga dibawa sedikit melebihi karena mungkin dia cuma mau ngambil likuiditas tambahan. Kemudian di sini, tapi ini tidak break Ini structure. kalau dari kacamata H4 dia nggak break apa-apa ya, karena dia
mencoba Oh, break tapi kan weak ya. Jadi ini bukan ya. bukan high probable demand di H4. Di M15 bisa jadi mungkin karena di sana kita lihat ada imbalance ya di H4, bisa jadi di M15 ada penembusan structure. Nah, cuma kalau di H4 kita nggak hitung sebagai high probable demand. Kemudian, ini. Yang ini saya bingung nih. Ini karena ada, Dia break internal paling nggak kan? oh iya, break internalnya dari sini ya? Oke. Ini dia break substructure nih. Break. Kemudian, udah Ini, itu aja kok. oke ya. Oke, nah ini jadi kalau kondisi gini memang nanti kita kombinasi sama lower time frame baru bisa mengkonfirmasi logical reason untuk kita marking supply dimension secara internalnya itu lebih punya bobot nggak gitu. Nah, salah satu faktornya di sini ketika harga sudah berada dalam bearish market structure, kemudian dia mencoba bullish shift ternyata gagal, nah kemudian diikuti dengan internal structure dia mulai break ke bawah ya. Nah makanya mungkin di sana beberapa internal structure kita bisa marking sebagai potensial bearish POI. Nah, kalau saya bersihkan dulu gambarnya, saya tampilkan cross-check-nya. Oke. Nah, jadi di sini saya ada tambahan sedikit untuk yang hidden supply zone. Kalau teman-teman ingat, kita bahas dari atas dulu ya. Jadi dia ketika mitigasi demand gagal, antisipasinya dia break lower, di sana ada supply yang valid beserta tambahan convergence factor berupa SD flip. Nah, kemudian di sini tadi juga sebenarnya ada demand, cuma karena dia langsung di break, saya nggak marking lagi. Nah, ketika harga break lower, nah di sini ada kemungkinan hidden supply zone. Nah, teman-teman bisa terapkan khusus untuk higher time frame sama middle time frame ya. Kalau untuk lower time frame saya nggak rekomen. Nah, kalau untuk higher time frame sama middle time frame, apalagi kalau yang momentumnya besar kayak gini, nah teman-teman bisa perhatikan ada nggak wick yang lumayan dominan yang bertanggung jawab atas penembusan suatu structure. Nah, itu bisa jadi area perhatian tambahan. Tapi dengan catatan coba konfirmasi dengan middle time frame. Nah, which is ingat saya di M15 di sana ada unmitigated supply zone yang bertanggung jawab menyebabkan breakout structure. Nah, cuma dalam hal ini kedua-duanya pun belum termitigasi nih. Nah, harga dia respect ke supply zone di sana ya. Sebelum melanjutkan intensi break structure lagi, di sini ada supply zone. Saya nggak marking lagi karena secara pencapaian di lower time frame sebenarnya dia udah sekalian break di atas. Nah, saya hanya marking sebagai liquidity grab. Tapi pada saat live market di sana mau di marking sebagai supply zone itu valid. Take liquidity. Nah, harga break ini ya break apa? Break internal structure, ada internal supply. Sedikit di atas di sini kemungkinan ada internal supply. Cuma di cross check nanti sudah fully mitigated enggak. Ini saya cuma marking internal supply di mana harga bereaksi ya. Dia break structure lagi. Di sini ada minor supply juga di sana. Break structure lagi di sini nggak kelihatan ada supply yang clean ya. Bisa dikonfirmasi di M15 mungkin. Nah, sampai harga break structure lagi. Di sini ada supply bisa di refine ke last candle, which is juga nggak di respect sama harga sampai harga break higher. Oke, nah untuk yang checkpoint 6 sampai kondisi harga terakhir saya teruskan di sini. Jadi harga sempat shifting bullish di sini ya, cuman awalnya nggak terlalu impulsif sampai harga break higher. Nah, demand yang clean di sana, makanya kenapa harga bereaksi dari demand tersebut. Nah, sebenarnya ini yang lalu saya kayaknya sempat masukkan di channel education ya. Kenapa demand H4 ini tidak di respect? Karena kebetulan harga dia respect demand yang di time frame H1 atau M15 saya agak lupa itu.
di sana yang menjadi titik balik harga sebenarnya. Nah, cuma di sini saya masih marking karena hanya ada sisa imbalance di sana ya. Yang kebetulan makanya kalau kita tarik pun harga nggak respect nih. Itu sampai kondisi harga terkini di sini. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk latihan marking supply demand zone? Saya sambil jalan ini kalau misalnya kita terapkan dengan kondisi yang sama ya, misalnya ke M15, nah sebenarnya konsep yang sama kita juga bisa terapkan. Nih. Ini cuma detailnya aja ya. Jadi konsep yang sama kita juga bisa terapkan. Ingat selalu mulai marking dari market structure-nya. Untuk pedoman objektif bisa pergunakan 4 counter trend candle-nya. Jadi kelihatan high, low, high, low, high, low. Break structure-nya di mana, momentumnya ada atau enggak, sudah termitigasi atau enggak. Nah, tinggal kita ikutin perkembangan price action. High, low, high, low. Di mana demand zone yang belum termitigasi, bagaimana perkembangan structure saat ini, dan seterusnya. Nah, sambil jalan, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih? Sudah dapat gambaran yang lebih jelas lagi nggak nih tentang bagaimana caranya identifikasi supply demand zone, cara refine, terus sampai ke beberapa confluence factor untuk memvalidasi high probable SD zone dan juga additional-nya. Ada pertanyaan? Boleh kalau ada sebelum saya tutup. Kok bukan pertanyaan tapi request boleh nggak? Ya, apa tuh? Chart yang ini yang udah ditandain market success sama supply and demand bisa diupload ke Discord nggak dalam bentuk gambar? Yang H4 atau M15? Yang H4 aja. Yang H4 boleh, nanti saya coba ya tuh, Iya. karena mungkin beberapa screenshotnya saya harus potong-potong biar nggak terlalu kecil kayaknya gambarnya. Ya nanti saya coba. Ini kan Iya, soalnya saya dapat. sudah siapkan juga di sini. Nanti saya capture. Tuh apa teman-teman bisa buat ini ya, bisa buat bahan belajar lagi, buat di benchmark lagi ke gambaran masing-masing mungkin lebih detail. Nah nanti kalau sambil jalan ada pertanyaan bisa di-share di komunitas ini. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ini mungkin kemarin saya sambil jalan ya, ini kemarin kita kalau masuk ke M15 ya, di minggu kemarin ini kan kelihatannya ranging banget nih. Nah cuman Ginting, Ginting nggak di sini ya, kemarin Ginting ada nanya. Nah sampai di kondisi 1 minggu terakhir kemarin kita sempat ranging nih di antara high sama low-nya M15 ya. Nah cuman kalau kita pergunakan bantuan dari internal structure, kemudian juga dikonfirmasi dengan price action dan structure di lower time frame, misalnya dalam hal ini M15-nya ranging, tapi kita tahu secara struktur M15 sebenarnya sudah ada upaya untuk shifting bullish nih sejak terakhir supply itu ditembus ya. Nah, di sana ada beberapa internal demand dikonfirmasi sama M5 yang menawarkan beberapa peluang untuk buy nih, mengikuti bullish structure atau bullish order flow-nya di M15. Nah, which is ingat saya yang salah satu yang clean itu di sini nih. Ntar saya coba bar replay ya, bisa nggak? M5, oke, M1, oke. Oke, ini yang ginting kapan haritanya nih. Nah, jadi, nah ini contoh ya, sedikit contoh ya. Ada komponen SD flip atau enggak, terus reaksi dari zona ke zona yang bisa sedikit membantu kita untuk mencegah prematur loss. Nah, contoh di sini, ini kan kita kembali ke M15 demand ya. Nah, ini kita di chart M1. Nah, kalau kita ikuti strukturnya kan sebenarnya M1 kan low-nya di sana, high-nya di sana, low terakhir kan di sana. Nah, semua yang terjadi di sini kan sebenarnya kan internal structure. Nah, memang nanti kalau kita sudah masuk ke entry type, sebenarnya untuk pendekatan entry yang lebih agresif, kita bisa menggunakan shifting dari internal structure untuk mencari peluang entry trigger. Nah, dengan catatan, kita lihat contoh ya, di sini sebenarnya harga dia membentuk low internal
structure high, dia low, kemudian internal structure-nya tadi sudah di break nih. Nah, di sini kalau teman-teman bisa perhatikan sebenarnya ada pembentukan supply demand zone yang valid di M1. Nah, which is di sana bisa dipergunakan sebagai entry point. Nah, cuma kalau teman-teman lihat ternyata kalau kita masuk di sana tergantung ya, kita trailingnya agresif nggak nih? Kalau bisa trailing agresif pakai internal structure mungkin bisa break even. Nah, cuman kalau trailingnya masih konservatif nunggu break external structure-nya, nah kemungkinan nih kita kena loss dulu nih. Nah, cuma kemungkinan prematur loss ini kita plus minus ya. Kalau yang agresif mau ambil kena loss dulu ya hilang 1R ya masih nggak apa-apa selama trade idea-nya masih valid. Jangan lupa nanti harga ada break structure lagi. Nah, di situ ada valid entry, kesempatan untuk re-entry nih ambil lagi gitu. Jadi minus 1R nanti ketutup gitu. Nah, cuman kalau yang minus 1R ini tadi sebenarnya juga ada sedikit evidence tambahan kita bisa hindari. Nah, kenapa? Karena ketika harga sebelum kembali ke demand internal yang terbentuk, nah harga itu sebenarnya dia bereaksi dari supply gitu. Nah, ketika kita melihat kondisi-kondisi seperti ini, ada baiknya kita sabar lebih lanjut. Artinya udah biarin nih, artinya kita tahu, oh supply kok masih di respect ya. Apalagi secara external structure-nya M1 kan dia high low-nya kan sebenarnya di sana tuh. Nah, ini harga masih bereaksi dari supply. Nah, ada baiknya kita mungkin menunggu evidence lebih lanjut antara supply sama demand mana yang lebih kuat. Nah, kalau misalnya supply di respect, harga kembali ke demand, demand menyebabkan break structure yang berikutnya. Nah, itu mungkin bisa jadi konfirmasi kita untuk entry gitu. Karena artinya kita dapat informasi tambahan, demand overpower supply. Nah, di situ bisa jadi tambahan informasi yang mungkin saja bisa membantu kita untuk mencegah prematur loss. Tapi kalaupun teman-teman agresif sudah ambil pun ya sebenarnya nggak terlalu worry ya, karena selama trade idea-nya masih valid, minus 1R di sana nanti ketutup bakal dengan peluang re-entry di sini nih. Which is ini dimensionnya cukup lebar, sekitar 4 pips ingat saya. Oke, 4 pips, nah makanya entry-nya bisa di 50%-nya. 2 pips kasih buffer setengah pip, jadi 2,5 pip. Nah, jadi kalau kita gunakan target higher time frame M15 high-nya adanya di sini. Nah, jadi mungkin minus 1R di sini ini udah ketutup sama plus 9R di sini nih kalau kita target ke M15 high. Nah, jadi jangan khawatir, cuma nih saya cuma mau nunjukkan beberapa interaksi zona ke zona, sometimes itu bisa bantu untuk apa ya? Nunggu entry trigger yang lebih high probable gitu. Itu sih. Oke ya, ada pertanyaan lagi nih sebelum saya tutup. Ini jadi kalau untuk M15 sih kurang lebih sama aja ya. Belum ada kok. Belum ada ya, udah cukup jelas ya untuk supply demand ya. Jelas. Sambil diulang lagi nanti. Oke, Andi, saya cerna dulu bro, oke nggak apa-apa. Nanti requestnya untuk yang capture H4 saya coba potong-potong dulu. Andi kepala aku mumet kan ya, oke nggak apa-apa karena masih apa latihan pertama ya. Nah nanti banyak-banyak latihan aja, yang penting aturan-aturan dasarnya diperhatikan. Nah itu bisa bantu buat filter zona-zona yang lebih high probable dibandingkan zona yang lain gitu. Nah jadi nanti tinggal tugas kita sebagai trader ya kita fokus ke kualitasnya ya. Jadi bukan sebanyak-banyaknya cari peluang, tapi fokus cari peluang yang clean. Nah contoh kayak gini, M15 kan sempat ranging parah nih, kemudian wiki price action. Nah, sampai ketika kita lihat ada price action yang lebih clean, mulai harga bullish order flow-nya di maintain. Nah, di sana kita bisa mulai cari peluang yang lebih high probable gitu. Jadi sabar nunggu kondisi kayak gini nih, jangan dipaksa, nunggu aja kita. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Nanti silakan pertanyaan lebih lanjut bisa share di komunitas ya. Nah, jadi setelah ini teman-teman banyak-banyak latihan aja untuk marking supply demand sambil jalan. Kemudian next step-nya kita akan lengkapi detail untuk additional confluence factor-nya ya. Jadi ini SD flip sudah. Nanti next-nya kita masuk ke detail premium versus discount, sama yang utama itu yang liquidity concept. Nah, nanti kita banyak bicara di sana.
Nah, nanti kalau sudah additional confluent factor sudah lengkap, nah nanti baru kita masuk ke entry type. Nah, jadi kita sudah hampir mencapai tahap akhir ya dari core material SMC. Nah, nanti saya harapkan teman-teman bisa lebih aktif, bisa lebih banyak interaksi di komunitas, karena diharapkan sudah bisa mulai analisa secara detail sampai diskusi tentang peluang-peluang di pasar. Nah, jadi mudah-mudahan nanti progresnya bisa lebih kelihatan gitu. Oke, mungkin sekian dulu ya. Saya tutup ya. Kita udah cukup lama nih sampai walkthrough. Nah, nanti sampai ketemu di detail materi berikutnya ya. Nanti recording saya edit dulu sebelum saya share di komunitas. Oke, semuanya. Saya tutup ya. Makasih Ko. Oke, Siang. thank you. Selamat siang.